Mari kita berpikir secara bijak dan rasional. Majelis Ulama Indonesia atau lembaga politik? Kalau lembaga agama, maka bahkan adalah tugas Anda untuk membereskan seluruh pikiran yang keliru di Republik ini. Seluruh orang yang punya doktrin keagamaan yang akan mengganti Pancasila ini, yang akan meruntuhkan negara ini. Majelis Ulama Indonesia, apa peran Anda? Kontribusi Anda di dalam mengkanter gerakan mereka apa? Justru seolah-olah menyalahkan orang yang ingin membentengi dari paham-paham yang gak jelas tuh. Akan lebih kurang ajar orang yang ingin mendirikan khilafah di negara ini. Oke? Akan lebih kurang ajar orang yang mentogut-togutkan negara ini. MUI ini sebenarnya makhluk apa? Coba jawab oleh kalian. Pantaskah MUI masih harus hadir di Republik ini? Atau harus dibubarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan sedikit membagikan logika saya tentang sikap Banser yang mendatangi salah satu tokoh, katakanlah ex HTI yang pro terhadap HTI, yang mengajarkan tentang khilafah ala HTI. MUI di dalam kemudian wawancaranya di TV One, saya melihat, saya mendengarkan, justru malah seolah menyalahkan secara total apa yang dilakukan oleh Banser. Tidak sedikit pun kemudian ada perimbangan di dalam penuturannya, di dalam penerangannya. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Banser adalah sebuah kesalahan yang sangat total. Begini ya saudara sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya muliakan. Mari kita berpikir secara bijak dan rasional. Pertama, tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi. Itu pertama, catat nih ya. Banser itu adalah reaksi, oke, atas kelakuan salah satu murid kiai tersebut karena menghina ulama NU, yaitu Habib Lutfi. Itu adalah reaksi Banser terhadap penghinaan kepada ulama, kepada bahkan Habib, ulama yang sangat dihormati dan dihargai oleh Nahdlatul Ulama, oleh orang-orang Nahdiyin, bahkan menjadi One Team Press, wakil pertimbangan presiden. Itu yang pertama. Hingga kemudian ada reaksi dari Banser. Dan ketika didatangi, ternyata terdapat banyak sekali bendera-bendera HTI di dalam rumahnya. Sontak langsung bereaksi tuh Banser bahwa HTI adalah ajaran, adalah doktrin keagamaan yang dilarang di Republik ini. Ini awas, catat nih reaksinya. Ini atas aksi daripada orang HTI tersebut. Kemudian Banser menginginkan adanya kesepakatan, perjanjian bahwa tidak akan ada laginya penyebaran tentang ajaran khilafah ala HTI di sana. Namun faktanya kiai tersebut menolak. Maka terjadilah kemudian Banser bernada tinggi, katakanlah di depan Pak Polisi dan Pak Dandim, memarahi, katakanlah ya, membuat mungkin peringatan kepada ustadz tersebut. Bahkan menemukan di markasnya ada foto Jokowi yang dicoret-coret. Ini jelas kemudian penghinaan kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk mengkritik, selalu saya katakan,
itu menjadi hak di negara demokrasi, hak semua warga negara. Namun kalau mencaci maki ini sudah kemudian deliknya delik hukum, yang menghina person, ya. Curhat-curhat itu bukan mengkritik, kaplak. Ya itulah kemudian apa-apa yang didapatkan di dalam rumah tersebut, di dalam markas tersebut, sehingga kemudian adanya mungkin emosi daripada Banser. Tapi anehnya, kok itunya tidak dibahas. MUI seolah tidak menyalahkan gerakan kemudian ajaran khilafah. Tidak. MUI tidak. Fokus MUI itu kepada sasaran bahwa Banser dan Ansor tidak punya moral dan tidak punya etika. Padahal kalau kita mau berpikir sehat, Banser melakukan hal itu akibat kecintaannya kepada negara ini, kepada ideologi Pancasila, kepada NKRI. Siapa orang yang akan mau menghancurkan negara ini, maka Banser akan berada di barisan terdepan untuk menghantar mereka tuh, untuk melawan mereka tuh. Kenapa itunya tidak diapresiasi? Kecintaan Banser kepada negara ini, penolakan Banser kepada ideologi yang jelas dilarang di Republik ini, itunya sama sekali tidak diapresiasi. Yang dipandang oleh MUI justru hanya keburukannya saja, bukan pembelaannya kepada negara ini. Oke, kalau misal apa yang dilakukan Banser adalah sebuah kekeliruan, adalah sebuah kesalahan, adalah tidak punya moral dan tidak punya etika, oke, kalau nih ya, maka akan lebih kurang ajar orang yang tetap mengajarkan tentang doktrin khilafah di negara ini. Akan lebih kurang ajar orang yang ingin mendirikan khilafah di negara ini. Oke? Akan lebih kurang ajar orang yang mentogut-togutkan negara ini. Akan lebih kurang ajar orang-orang, yang mengatakan bahwa negara ini harus diganti sistemnya. Lebih kurang kajar itu, saudara. Kenapa tidak memandang hal itu? Kenapa kemudian aksi XHT itu tidak ditanggapi sama sekali oleh MUI? Penghinaan kepada Habib Lutfinya tidak ditanggapi oleh MUI. Bahwa apa yang dilakukan oleh XHT itu, oleh muridnya katakan, adalah sebuah kesalahan. Kenapa statement itu tidak muncul? Sasarannya Banser. Itu adalah reaksi dari kesalahan. Bukan aksi duluan, itu reaksi. Reaksi loh. MUI ini harus sadar. Nah, saya curiga, jangan-jangan MUI ini sudah disusupi oleh orang-orang atau oleh orang yang punya pemahaman tentang khilafah ala HTI. Jangan-jangan, saya curiga. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada penolakan terhadap gerakan khilafah ini. Yang jelas-jelas akan mengancam, lebih akan merugikan daripada hanya sekelompok orang yang kemudian katakanlah memarahi satu orang. Ini akan lebih berbahaya. Tidak ditanggapi sama sekali, saudara, oleh MUI. Maka saya teringat kepada Gusmus. Gusmus pernah mengatakan, MUI ini makhluk apa? Saya juga berpikir hari ini, MUI ini lembaga agama atau lembaga politik? Majelis Ulama Indonesia atau lembaga politik? Kalau lembaga agama, maka bahkan adalah tugas Anda untuk membereskan seluruh pikiran yang keliru di Republik ini. Seluruh orang yang punya doktrin keagamaan yang akan mengganti Pancasila ini, yang akan meruntuhkan negara ini. Tugas Anda, Majelis Ulama Indonesia,
verifikasi oleh Anda. Justru tugas kalian. Kenapa malah menghakimi Banser yang kemudian katakanlah justru memperjuangkan apa yang Anda lakukan harusnya. Majelis Ulama Indonesia, apa peran Anda? Kontribusi Anda di dalam mengkanter gerakan mereka apa? Justru seolah-olah menyalahkan orang yang ingin membentengi dari paham-paham yang gak jelas tuh. Ini MUI ini makhluk apa? Oke, jelas sampai sini? Jangan fokusnya menjadi hilang. Isu itu reaksi daripada penghinaan kepada Habib Lutfi dan NU. Reaksi loh. Itunya kenapa Anda tidak komentar? Lagian, saya kira Banser tidak memukul, tidak menghabisi, hanya membentak saja, hanya memberi peringatan saja bahwa itu adalah sudah menyimpang kalau Anda mengajarkan khilafah ala HTI di Republik ini. Itu peringatan, Pak. Tidak memukul, tidak menghabisi, tidak seperti yang kemudian terjadi di Solo beberapa minggu ke belakang. Oke? Ini lebih kurang ajar dan bajingan. Kenapa Anda tidak bersuara, MUI ini? Kenapa Anda tidak bersuara? Dengan brutal, tanpa ada kemanusiaan. 3 orang menjadi korban. Kemana Anda? Kemana Anda? Justru ini yang lebih harus Anda tanggapi. Karena sudah melukai. Korbannya jelas. Diidentifikasi oleh polisi, jelas salah tuh mereka. Menghakimi. Walau menyerang itu jelas-jelas barbar tuh. Itu. Kembali lagi ke pertanyaan Gusmus. MUI ini sebenarnya makhluk apa? Coba jawab oleh kalian. Pantaskah MUI masih harus hadir di Republik ini? Atau harus dibubarkan? Kalau tidak ada gunanya, bubarkan saja. Untuk apa? Tugas Anda saya kira untuk mengkanter pemahaman-pemahaman keagamaan yang menyimpang. Tugas MUI salah satunya. Majelis Ulama Indonesia. Tugas Anda harusnya itu. Verifikasi tuh ulama yang gak jelas tuh. Yang dia nggak paham Al-Quran dan hadis tapi ngomong Al-Quran dan hadis. Anda tugasnya harus memverifikasi. Oke? Paham sampai di sini ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf saya juga teriak-teriak. Terbawa suasana saudara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.